Halo, kali ini kita akan membahas tentang pengaturan output pada SQL Plus. Tujuannya, membuat query yang membutuhkan variabel input. Kustomisasi lingkungan SQL Plus menghasilkan output yang lebih mudah dibaca, membuat dan menjalankan JavaScript, menyimpan hasil proses kustomisasi. Variabel substitusi, yaitu SQL Plus menggunakan variabel substitusi untuk menyimpan nilai sementara. Variabel substitusi menggunakan simbol ampersand untuk meminta user menginput suatu nilai. Contoh, tampilkan nomor pegawai, nama gaji, dan nomor departemen dari seorang pegawai yang nomor pegawai diinputkan. Kita akan mencoba menginputkan data pada SQL yang tersedia. Kita coba. Untuk menampilkannya, kita menambahkan tanda ini sebelum untuk menampilkan kolom untuk diinputkan. Misal yang awalnya seperti ini dan selanjutnya seperti ini. Setelah diinputkan akan menghasilkan tabel seperti ini. Dari statement tadi, variabel substitusi dapat digunakan untuk melengkapi hal berikut: kondisi where, kalau order by, ekspresi kolom, nama tabel, dan keseluruhan statement select. Contoh SQL lain, misal ini. Kita coba. Name kalau 10, maka hasilnya seperti ini. Tadi kita mencoba untuk name sama dengan untuk menampilkan kolom lain, yaitu name, dan nomor departemen adalah 10. Misal gini adalah nomor departemen. Seperti ini. Selanjutnya, menggunakan perintah set verify. Perintah set verify digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum menjadi SQL Plus, mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai. Contoh SQL-nya, set verify on, select imno, iname, cell, date-no, from employee, where m sama dengan, dan employee no. Kita coba. Kita pertama ketik set verify on dulu. Ini harus 3 baris. Selanjutnya kita execute. Employee number ketikkan 9. Kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Jika ini simpulnya 1 baris, maka error. Ya. Selanjutnya, nilai karakter dan tanggal dengan variabel substitusi. Data bentuk tunggal digunakan untuk nilai variabel substitusi yang memiliki tipe data, tanggal, atau karakter. Contohnya, tampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji setahun untuk pegawai yang memiliki jenis pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Umpamanya SQL-nya seperti ini. Kita coba.
Saya akan namakan namanya cloud. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, penggunaan variabel substitusi dan. Variabel substitusi dan digunakan untuk melakukan reuse atau merect kembali variabel yang telah diinputkan nilainya. Misal, select enum, iname job dan nama kolom from emp order by dan nama kolom. Kita coba. Nama kolomnya tadi nah, kita akan dapat hasil seperti ini. Selanjutnya, penggunaan perintah accept. Perintah accept digunakan untuk mengatur teks yang dilampirkan pada saat pengisian verifikasi. Caranya, misal buka notepad, kita buka notepad. Nah, lalu ketik SQL, misal select enum job emp, kita ada di notepad. Setelah itu pilih save as dan ganti nama coba, misal coba SQL ya, save as ini diganti file kemudian .sql. Untuk memudahkan misal simpan di desktop aja, edit C, misal C ya. Yes. Udah detail. Kita close. Lalu jalankan video browser Anda seperti ini. Kita coba. Jadi berada di D. Kita review. Misalnya kita coba. Serahkan. Kita coba di CMD aja. Nah, hasilnya akan nama seperti ini. Tadi kan nama select event job from, nah seperti ini. Hasilnya sama seperti di notepad ini. Selanjutnya, penggunaan perintah define dan undefined. Satu variabel saja dan nilainya sampai kita melakukan hal berikut: memberikan perintah undefined keluar dari SQL Plus. Perintah define digunakan untuk mendefinisikan suatu konstanta. Untuk mendefinisikan suatu konstanta pada setiap session, modifikasi file login dan .sql sehingga konstanta otomatis dapat dibuat saat
startup. Contohnya, buat konstanta untuk minta nama departemen SQL, define get name sama dengan sales. Define get name sama dengan sales, tecar, kemudian gunakan variabel get name tersebut pada perintah SQL berikut. Kemudian gunakan variabel get name tersebut pada perintah SQL berikut. Misalnya kita coba ini. Namanya sales. Nah, hasilnya akan tampak seperti berikut. Untuk menghembus konstanta, gunakan perintah undefined SQL seperti ini dan define seperti ini. Nah, selanjutnya menyiapkan kustomisasi dalam file login.sql. SQL plus environment dapat dikustomisasi dengan melakukan perubahan pada file login.sql. File ini akan memberikan setting pada saat proses startup pada 100%. Untuk melihat setting apa saja yang tersimpan dalam login SQL, gunakan perintah show all seperti ini. Untuk penggunaan perintah kolom, digunakan untuk mengontrol tampilan judul dari suatu kolom sintak umum. Seperti itu. Pilihan opsinya yang bisa digunakan clear untuk menghapus semua format untuk memformat atas tampilan kolom, heading pada judul kolom, specify untuk atas kiri kanan atau tengah. Misal seperti ini formatnya. Untuk menampilkan current setting pada satu kolom, misal ini kolom ini. Untuk menghapusnya, kolom ini satu clear, ketik clear. Selanjutnya penggunaan perintah t-title dan b-title. Perintah t-title dan b-title digunakan untuk menampilkan header dan footer. Seperti ini sintak TTI title text of on. Untuk menghasilkan report header di title petik tunggal salary atau report. Untuk menghasilkan report footer di title petik misal confidential. Contoh untuk pembuatan file script untuk menjalankan report. Ini akan dicontohkan pembuatan file script untuk menjalankan suatu report yang menambahkan judul pekerjaan, nama bagi untuk tiap pegawai yang memiliki gaji yang kurang dari $3.000. Tambahkan header pada tengah-tengah kertas dengan judul employee report dan footer. Confidential, ubah judul kolom untuk pekerjaan dengan kategori pekerjaan yang dibaca dalam 2 baris. Judul kolom nama pegawai dengan pegawai dan judul kolom gaji dengan gaji, dan formatnya adalah seperti ini. Misalnya seperti kita coba. Itu tadi. Save as. Maka kita dapat melihat hasilnya seperti ini. Maka hasilnya sama, satunya seperti ini.
juga sama dengan ini. Coba kita lihat. Nah, dalam ini juga kita dapat sama dalam TMT-nya. Di browser juga sama. Selanjutnya ada soal buat script untuk menampilkan report. Misal kita buat scriptnya di browser juga bisa. Nah, kita akan menampilkan motifnya. Misal kitnya itu itu. Maka dapat menampilkan seperti ini, sama dengan tabel tadi. Yang terakhir, buat file script untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan departemen tempat pegawai pekerjaan berlokasi sesuai nilai yang diinputkan. Misal seperti ini. Kita coba. Dia cuma mengganti filenya aja.
kita execute, misalnya maka akan tambah hasilnya seperti contoh research seperti ini. Sekian, terima kasih.